Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL yang beranggotakan oleh saya Muhammad Maulisan Aditya Putra dengan NIM 211060021. Kemudian Saya Mainovian Sridara Lutfi dengan NIM 21106010. Saya Muhammad Idwa Ramadhani dengan NIM 211060020. Saya Rizky Mubaroka dengan NIM 21106022. Ya, saya Raffi Kurniawan dengan NIM 211060025. baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Maya Novian Sridara Lutfi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, dapat dilihat di sini pada tabel 5.2 terdapat matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL Kegiatan Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap atau PLTGU di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT Mepogen. Untuk dampak lingkungan yang dipantau, yang pertama jenis dampak yang timbul pada tahap konstruksi, yaitu adanya penurunan kualitas air permukaan. Untuk sumber dampaknya kegiatan pembukaan dan pematangan lahan, kemudian kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU. Untuk indikator atau parameternya terdapat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang peruntukan air dan baku mutu air sungai dengan poin-poin temperatur, TDS, pH, besi, mangan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/9/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dengan poin-poin kekeruhan, TDS, temperatur, warna, raksa, dan lain sebagainya. Untuk bentuk pemantauan lingkungan, terdapat metode pengumpulan dan analisis data. Pemantauan kualitas air sungai, limbah cair, dan air sumur atau pantau dilakukan dengan mengambil contoh air pada titik-titik contoh. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium untuk dilihat tingkat perubahan dan kualitasnya menurut standar baku yang ada untuk kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya. Sedangkan untuk lokasi pemantauan untuk kualitas air sungai, yang pertama Sungai Lematang bagian hulu dengan titik koordinat 2 derajat 46 menit 20,84 detik lintang selatan, 102 derajat 35 menit 18,76 detik bujur timur. Yang kedua Sungai Lematang bagian hilir dengan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian yang ketiga Sungai Belanti bagian hulu dengan titik koordinat sebagai berikut. Yang keempat Sungai Belanti bagian hilir dengan titik koordinat sebagai berikut. Dan yang kelima Sungai Lematang bagian tengah atau intake air baku dengan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada kualitas air sumur atau pantau. Yang pertama sumur penduduk RM Lubuk Penantian Desa Panangjaya dengan titik koordinat 2 derajat 46 menit 22,3 detik lintang selatan, 102 derajat 50 menit 41,68 detik bujur timur. Yang kedua terdapat sumur penduduk Iwan Dusun Lais dengan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian untuk waktu dan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung. Institusi pemantauan lingkungan untuk pelaksananya PT Mepogen, kemudian pengawasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, dan pelapornya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Baik, untuk data selanjutnya yaitu dampak lingkungan yang dipantau, jenisnya berupa penurunan kelimpahan biota perairan, yang sumber dampaknya berasal dari kegiatan pembukaan dan pematangan lahan, dan kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU. Kemudian untuk indikator atau parameternya berupa nilai indeks keanekaragaman dan kelimpahan dibandingkan dengan hasil studi awal. Kemudian untuk bentuk pemantauan lingkungannya, metode pengumpulan dan analisis datanya berupa pengambilan sampel plankton menggunakan net plankton dan hewan bentos menggunakan Ekman dredge. Kemudian sampel diidentifikasi dan dideterminasi di laboratorium.
Untuk nekton atau ikan dilakukan dengan pengamatan hasil tangkapan ikan anggota masyarakat dan wawancara dengan masyarakat setempat. Kemudian untuk lokasi pemantauannya, yang pertama Sungai Lematang bagian hulu dengan titik koordinat 2 derajat 46 menit 20,84 detik lintang selatan, 102 derajat 35 menit 18,76 detik bujur timur. Dengan yang kedua Sungai Lematang bagian hilir dengan titik koordinat 2 derajat 48 menit 54,65 detik lintang selatan, 102 derajat 36 menit 55,5 detik bujur timur. Kemudian yang ketiga Sungai Belanti bagian hulu dengan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian yang keempat Sungai Belanti bagian hilir dengan titik koordinat sebagai berikut. Dan yang kelima Sungai Lematang bagian tengah atau intek air baku dengan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian untuk waktu dan frekuensi pemantauannya dilakukan setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung. Kemudian untuk institusi pemantauan lingkungannya yang dilaksanakan oleh PT Mepugen yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dan dengan pelaporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Untuk data-data selanjutnya mungkin bisa disimak oleh teman-teman sendiri ya. Dan mungkin untuk tahap selanjutnya yaitu tahap operasi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk tahap operasi, di dampak lingkungan yang dipantau itu ada pemantauan penurunan kualitas udara dan tingkatan kebisingan. Yang sumber dampaknya adalah kegiatan pengoperasian PLTGU. Untuk indikator atau parameternya itu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan. Itu poinnya ada karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen, dioksida, TSP, dan lain sebagainya. Dan untuk Peraturan Gubernur Nomor Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. Untuk poinnya ada nitrogen dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan lain sebagainya. Untuk bentuk pemantauan lingkungan, metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan yaitu ada pemantauan kualitas udara dan kebisingan emisi gas dilakukan dengan mengambil contoh pada titik-titik contoh. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium untuk ditingkatkan tingkat perubahan dan kualitasnya menurut standar baku yang ada. Lalu lokasi pemantauannya yaitu kualitas udara ambien dan kebisingan di office area di titik 3 derajat 30 menit 20,2 detik lintang selatan, 103 derajat 47 detik menit 54,2 detik bujur timur. Yang kedua di Pembangkit 1 dengan titik koordinat sekian. Yang ketiga ada pemukiman Desa Penang Jaya di titik koordinat sekian, dan pemukiman Dusun Lais di titik koordinat sekian. Yang kelima ada perencana pengembangan PLTU di titik koordinat sekian. Lalu emisi gas itu ada HRSG 01, HRSG 02, HRSG pengembangan PLTGU. Untuk waktu dan frekuensi pemantauan itu dilakukan selama 3 bulan sekali selama tahap operasi berlangsung. Untuk institusi pemantauan lingkungan, pelaksananya adalah PT Mepugen, pengawasnya ada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, dan untuk pelapornya ada Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Untuk poin selanjutnya bisa dicermati baik-baik, dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan jenis dampak yang timbul, AMDA lama, ruang, tanah, dan lahan. Sumber dampaknya AMDA lama, pengoperasian dan pemeliharaan PLTG. Indikator atau parameternya yaitu terdapat nilai aerobilitas, ada faktor penutupan vegetasi dan faktor kemiringan lereng, dan yang terakhir ada extender baku erosi, parameter uji kualitas tanah. Kemudian bentuk pemantauan lingkungan terdapat metode pengumpulan dan analisis data, itu survei lapangan dan pengambilan sampel secara langsung di lapangan yang dilanjutkan analisis laboratorium.
Lokasi pemantauan terdapat pada di tapak proyek dan waktu dan frekuensi pemantauan sekali dalam 1 tahun selama tahap operasi. Kemudian institusi pemantau lingkungan pelaksananya itu PT Empogen, pengawasnya itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, dan pelapornya itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Yang kedua, ada penurunan kelimpahan biota perairan, dan sumber dampaknya itu kegiatan pengoperasian PLTGU, kegiatan pemeliharaan PLTGU. Indikator atau parameternya yaitu nilai indeks keanekaragaman dan kelimpahan dibandingkan dengan hasil studi awal. Kemudian bentuk pemantauan lingkungan terdapat metode pengumpulan dan analisis data, yaitu pengambilan sampel plankton menggunakan net plankton dan hewan bentos menggunakan Ekman Drake. Kemudian sampel diidentifikasi dan dideterminasi di laboratorium. Untuk nekton atau ikan dilakukan dengan pengamatan hasil tangkapan ikan anggota masyarakat dan wawancara dengan masyarakat setempat. Bentuk pemantauan lingkungan terhadap lokasi pemantauan, yang pertama ada Sungai Lematang bagian hulu dengan titik koordinat 2 derajat 46 menit 20,84 detik Lintang Selatan, 102 derajat 35 menit 18,76 detik bujur timur. Yang kedua ada Sungai Lematang bagian hilir dengan koordinat sekian. Yang ketiga ada Sungai Belanti bagian hulu dengan koordinat sekian. Yang keempat ada Sungai Belanti bagian hilir dengan koordinat sekian. Yang terakhir terdapat Sungai Lematang bagian tengah atau intake air baku dengan koordinat sekian. Waktu dan frekuensi pemantauan selama 3 bulan sekali selama tahap operasi berlangsung. Institusi pemantauan lingkungan pelaksananya itu PT Empogen, pengawasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Dan tabel selanjutnya bisa disimak dengan baik ya. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya ya. Nah, dari dampak yang akan dipantau, jenis dampak yang timbul ada perubahan ruang tanah dan lahan ya. Kemudian sumber dampaknya karena kegiatan rehabilitasi lahan, kemudian indikator atau parameternya itu kegiatan rehabilitasi lahan menurunkan laju erosi tanah. Kemudian untuk bentuk pemantauan lingkungan itu menggunakan metode pengumpulan dan analisis data dengan cara pemantauan dilakukan dengan survei lapangan untuk melihat perubahan laju erosi dan mengambil contoh tanah pada titik-titik contoh untuk dilakukan pengujian laboratorium untuk melihat kesuburan tanah, kemudian agar diketahui kondisinya sekarang dibandingkan dengan data sebelumnya. Nah, kemudian untuk lokasi pemantauannya yaitu pada areal pengembangan PLTGU. Nah, untuk waktu dan frekuensi pemantauannya itu ada 1 tahun sekali selama kegiatan tahap pasca operasi berlangsung. Untuk institusi pemantauan lingkungan itu pelaksananya adalah PT Mepogen, kemudian pengawasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, kemudian untuk pelapornya ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Nah, untuk halaman selanjutnya bisa kita lihat pada tabelnya untuk data-data selanjutnya bisa dicermati sendiri ya teman-teman. Nah, di bawahnya lagi itu ada catatan yaitu semua peraturan pemerintah yang digunakan sebagai indikator baku mutu kualitas lingkungan merupakan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini tuh disusun. Nah, jika di kemudian hari terdapat perubahan peraturan baku mutu yang digunakan, maka pemrakarsa hanya perlu mengikuti acuan baku mutu yang baru tanpa melakukan perubahan atau adendum dokumen AMDAL. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.